Halo saudara-saudara seiman, kembali lagi dengan saya Ebel. Kali ini kita akan ada episode spesial nih untuk membahas Minggu Tubuh dan Darah Kristus. Apa aja ya yang mau kita bahas? Yuk langsung kita bahas aja ya sama Romo Ignas. Selamat sore Romo. Selamat sore Ebel. Iya nih Mo, kita mau ngomong-ngomong tentang hari ini, kan kita memperingati tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus nih Mo. Betul. Nah, Tubuh dan Darah Kristus itu gimana sih Mo? Apa yang kita rayakan untuk hari ini gitu harusnya? Hari ini adalah hari yang sama-sama istimewanya juga sebenarnya dengan peristiwa Pentakosta, ketika Tuhan mengaruniakan Roh Kudus. Kemudian ketika minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang adalah kehadiran Tuhan kita sendiri, yang kemudian pada hari ini kita diingatkan bagaimana Tuhan itu memelihara kita juga dengan makanan. Istilah yang sangat gampang untuk kita pahami, tubuh dan darah Kristus, karena kita bisa membayangkan makanan. Iya sih Mo, bener juga sih, sama kayak mungkin hampir sama lagunya Romo ya Mo ya, yang Romo tulis itu. Atau gimana nih Mo, artinya kan tentang tubuh dan darah Kristus juga kan sebenarnya lagu yang Romo tulis. Ya, kebetulan pada saat ini sekaligus kita mempersembahkan sebuah lagu baik untuk seluruh umat, tetapi juga untuk anak-anak yang mau menerima komuni pertama. Tetapi lagu ini sebenarnya saya ciptakan dengan judul Hanya Dalam Ekaristi itu sudah 11 tahun lalu. Nah, mengapa menjadi berarti dan kita tempatkan hari ini? Karena soal pemaknaan Ekaristi itu sendiri yang bagi kita umat Kristiani di dalam Gereja Katolik kita menyebutnya sebagai fons et culmen, sebagai sumber dan puncak. Berharap kamu nggak kesulitan membayangkan namanya sumber ya. Sesuatu yang dari situ kita berasal, kekuatan kita berasal, kesegaran kita datang, itu sebagai fons, sebagai sumber. Tapi juga sebagai kulmen, sebagai puncak. Puncak dalam arti perjalanan hidup kita itu nanti akan ketemu maknanya yang terdalam ketika kita menyatukan diri dengan atau di dalam Ekaristi itu. Iya, benar juga sih Mo ya, lagunya Romo. Gimana sih Mo, kan kita itu punya pergulatan hati nih Mo, terutama aku kan juga punya pergulatan hati tentang pandemi ini. Kita kan bisa harus online gitu loh Mo, dan kita menggunakan komuni spiritual yang kita itu sudah terbiasa pakai komuni ya terima hosti seperti biasa gitu loh Mo. Yeah. Apakah sama gitu loh Mo? Apakah memang itu juga masuk ke tubuh kita tanpa kita tuh menerima hosti yang asli gitu loh Mo? Iya. Saya paham kegelisahan ini karena tanpa kita sadari kita itu menerima komuni itu seperti bernapas pada akhirnya. Apa yang kita terima secara reguler, bahkan kadang itu kita nggak merasa menerima apa-apa di dalam batin kita. Ketika kita sudah berjalan terus, baru tahu ternyata itu sudah menghidupi kita sedemikian rupa. Seperti napas, kita nggak sadar bahwa kita bernapas, tetapi begitu misalnya orang sakit harus membiayai tabung oksigen, kita baru kaget, aduh kenapa aku harus bernapas dengan oksigen. Baru sadar bahwa napasnya begitu berharga yang telah menghidupi dia. Demikian pula masa pandemi ini menyadarkan kita betapa Sakramen Maha Kudus itu sudah begitu melekat dengan kita, sudah begitu menghidupi kita yang sebelumnya mungkin nggak terlalu kita sadari. Nah, dalam kondisi batin seperti ini, saya sadar bahwa kemudian akan sulit sekali bagi umat untuk misa streaming tanpa terima komuni secara sakramental. Itu benar-benar saya yakin benar-benar terpukul. Banyak orang itu merasa kehilangan sekali karena apa yang sudah menghidupi dia seperti hilang. Nah, inilah saat yang kita hadapi, saat yang tidak ideal. Demikian pula kapan, kalau kamu bertanya kapan komuni batin ini diterima, sebenarnya komuni batin diterima pada saat
hidup kita itu dalam kondisi sangat tidak ideal, tidak memungkinkan untuk menerima komuni secara sakramental. Kapan itu? Satu, misalnya ketika jarak imam itu jauh dan itu langka, sehingga untuk misa menjadi lebih jarang. Ini di pedalaman-pedalaman biasa terjadi di Papua, di Kalimantan dulu biasa terjadi. Sekarang saya kira di belahan dunia yang lain juga biasa ngalami. Kedua, mungkin karena perang. Nah ya, karena perang. Mungkin karena tugas khusus yang membuat dia lama tercabut dari warga. Misalnya orang yang diutus, katanya salah satu dari astronot yang pergi ke bulan itu salah satunya orang Katolik yang pada akhirnya doanya akhirnya model seperti ini karena nggak pernah bisa misa, atau di bulan mau misa dengan siapa, romonya ngambil dari mana, seperti itu. Nah sekarang kita juga ada pada masa yang sangat tidak ideal, yaitu masa pandemi. Masa yang membuat juga kita berjarak dan umat begitu merindukan komuni, sehingga ketika tidak bisa terima komuni merasa sangat kehilangan itu tadi. Nah, lalu komuni batin ini punya arti apa? Komuni batin dalam bahasa gereja itu bisa dibilang minus malum gitu ya. Minus malum itu pilihan dari sesuatu yang dua-duanya sebenarnya yang tidak ideal. Nah, apa itu? Karena kita harus memilih tetap bisa berjumpa, menjawab kerinduan kita pada Tuhan, akan Allah, akan Yesus, tetapi karena tidak bisa langsung, akhirnya memakai sesuatu yang atau mengisi hidup batin kita di dalam situasi yang tidak ideal ini dengan cara komuni batin. Nah, jadi komuni batin sebenarnya bukan standar pada masa normal. Oh, aku pengen komuni batin. Ya enggak gitu-gitu amat. Artinya kan ini terjadi karena masa yang tidak memungkinkan bagi kita untuk menerima komuni secara sakramental, sehingga kita melakukan doa komuni batin. Nah, mari kita lihat sedikit saja bahwa komuni batin yang kita doakan saat ini ditulis oleh atau dikarang oleh Alfonsus Maria Ligori, seorang Romo Redemptoris. Nah, dia hidup pada abad 18. Artinya pada masa itu pasti dia sudah membayangkan bahwa dulu ada masa darurat seperti kita, meskipun mungkin bukan pandemi, tetapi juga akan berguna untuk masa-masa kemudian menjawab kebutuhan, termasuk pada saat ini. Romo Ligori luar biasa, Alfonsus Maria Ligori menuliskan doa ini yang kemudian menjadi warisan spiritual kita untuk kita bisa berdoa setiap kita merayakan Ekaristi secara streaming, kemudian kita mendoakan doa spiritual itu. Oke, jadi hakikatnya tuh sebenarnya sama ya Mo ya, antara yang sakramental sama yang bukan secara doa gitu Mo. Kalau dikatakan sama tentu saja tidak. Karena secara sakramental itulah yang sepenuh-penuhnya, di mana kita tanpa perantara jarak, waktu dan macam-macam bisa langsung ada di dalam perayaan, di dalam perjamuan. Karena itu namanya komunio, ada di dalam perjamuan bersama-sama dalam kebersamaan, dan kemudian kita terima. Itu standarnya, itu idealnya. Itulah saat yang kemudian langsung memperkaya kita menerima komuni. Nah, terima komuni secara spiritual ya kalau dikatakan hakikatnya sama sebagai perjumpaan kerinduan antara manusia kepada Allah, rindu Tuhan. Tetapi dalam hal ini kemudian menjadi ya tidak sama, karena kemudian kita tidak bisa menerima langsung secara sakramental, hanya bisa menjawab kerinduan kita. Nah, kerinduan ini begitu berarti. Misalnya seorang istri yang suaminya dinas jauh, ya kadang dengan, kalau zaman dulu dengan surat itu pun sudah begitu berarti untuk mengatakan kerinduannya. Tidak bisa dikatakan bahwa cuman surat, apa sih artinya untuk cinta seorang istri pada suaminya. Enggak, bagi yang bersangkutan ini sudah menjawab kebutuhan secara luar biasa.
pada zaman sekarang gampang foto dan macam-macam, gampang, jauh lebih gampang lagi. Karena itu ya kita tetap harus mengatakan sama bahwa itu juga menghidupi hidup spiritual kita, tetapi tidak bisa disamakan begitu saja antara kedahsyatan powernya komuni sakramental dengan komuni batinia atau spiritual tadi. Berarti mau live streaming yang biasanya misa-misa besar yang di Vatikan sama live streamingnya KR yang biasanya itu sama dong, atau beda gitu loh? Ya, sebagai live streaming tentu saja sama, tetapi posisi kita umat kan posisinya beda kondisi. Streaming yang ada di Vatikan yang disiarkan untuk seluruh dunia itu, orang juga ikut, juga bisa doa spiritual, ya sama dalam hal itu bisa ikut. Tetapi itu kondisinya kan sebenarnya karena kita mau atau pengen menyatukan diri menjadi bagian dari gereja universal, gereja yang katakan praktisnya saja ini seluruh dunia, ada kebanggaan seluruh dunia dipimpin Paus di Vatikan, kita ikut misa gitu. Lalu itu kita aslinya kondisi kita normal, tetapi pengen merasakan situasi sebagai bagian dari gereja universal. Nah, itu kalau yang bisa dengan Bapak Paus di Vatikan, sementara kita di rumah gitu. Oke. Lalu yang terus sama nggak sih sama misa yang sekarang gitu loh, yang live streaming sekarang gitu? Untuk live streaming sekarang, saya kira kalau ngomong tentang quality apa ya istilahnya relationship gitu ya, bagaimana sebuah relasi itu begitu intens. Justru pada saat seperti ini, karena kita sungguh-sungguh ada di dalam kerinduan akan Ekaristi, kerinduan akan Yesus di dalam sakramen Maha Kudus, beda dengan ketika masa normal kita pengen ikut Vatikan gitu. Ini seperti makanan harian kita, bukan kemewahan. Kita perlu ini sehingga kita ikut misa secara streaming. Jadi kalau dikatakan sama, metodenya sama, tetapi penghayatan karena kondisinya kita memang beda, jadinya beda. Oke, berarti boleh dong kita sekarang misa live streaming tanpa kita harus ke gereja. Mungkin kalau masa normal nanti gitu, aku mau live streaming aja di rumah, kan lebih bagus daripada harus datang di gereja. Apakah seperti itu? Susah menjawab. Tapi sebenarnya kalau menghayati dari awal saya ngomong tadi sampai sekarang, sebenarnya praktis tidak ada pilihan. Kalau kita mau makan saja, memilih makanan itu makanan terbaik, milih apel yang paling mulus, yang paling kira-kira paling segar, memilih jeruk juga begitu, yang paling segar. Mengapa kita memilih sakramen yang tidak paling segar? Paling segar adalah ketika kita dalam kondisi sehat, kita bisa datang ke gereja, kita bisa menerima komuni secara reguler, dalam arti secara sakramental, dan itu yang reguler, maka saya katakan pakai istilah reguler. Nah, pada masa ini sebenarnya persis kita juga akan masuk pada masa yang akan disebut masa new normal atau masa normal baru atau kebiasaan atau pembiasaan hidup secara baru. Dalam hal ini sebenarnya menarik karena kemudian kita akan tawar-menawar dengan kondisi. Dikatakan kondisi membaik, padahal kalau mau jujur ya, sebenarnya aslinya sekarang juga belum terlalu baik untuk menjaga kesehatan. Makanya kita tidak bisa melupakan, kita masih tetap pakai masker ini karena kita tahu situasinya belum terlalu baik. Tetapi kita merasa bisa menghandle kondisi sehingga mau memasuki masa yang disebut new normal. Gereja juga masuk pada era seperti ini dengan pemikiran atau pembiasaan-pembiasaan yang baru, tata cara yang baru untuk merayakan Ekaristi. Nah, berbicara tentang kehadiran, saya dengar nanti di keuskupan kita ke Surabaya, juga di keuskupan lain akan ada bukan pemisahan ya, tetapi pembedaan antara yang sudah diizinkan dan yang belum diizinkan langsung ke gereja. Atas pertimbangan apa? Ini bukan pertimbangan diskriminatif,
tetapi pertimbangan karena kita mengutamakan kehidupan, mengutamakan kesehatan dulu, sehingga kita memikirkan siapa yang rentan untuk ada di gereja atau di tengah kerumunan. Sebenarnya bukan persoalan gereja atau enggak gereja, tapi siapa yang rentan di tengah kerumunan, tolong save dulu, Anda di rumah dulu. Nah, kalau demikian berarti yang diizinkan ke gereja adalah yang kategorinya itu tidak terlalu rentan. Satu, usianya juga masih relatif muda, ada batasan, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun gitu ya, relatif masih agak muda. Tetapi juga yang tidak punya penyakit-penyakit yang membahayakan kalau sampai terkena atau terpapar COVID. Nah, seperti itu. Itu yang diutamakan. Bukan diutamakan sih namanya. Ini yang boleh untuk langsung ikut di dalam perayaan Ekaristi Sakramental di gereja dengan aturan main yang atau protokol yang sungguh-sungguh membatasi, tetap harus menjaga kesehatan, jaga jarak, masker, cuci tangan, desinfektan, semua harus tetap berjalan. Belum lagi nanti akan ada tata cara lain yang di sini pun juga ketat. Cara nerima komuni juga harus dipikirkan bagaimana cara nerima komuninya. Romo juga harus bertanggung jawab. Romo di luar mimbar dan altar ya tetap harus total pakai masker, kemudian cuci tangan juga harus disiplin seperti umatnya, dan kemudian harus memastikan bahwa sebelum membagi komuni, romonya pun entah itu pakai sarung tangan yang karet itu, atau memastikan bahwa dia juga memakai hand sanitizer sebelum menerimakan komuni. Itu salah satu kemungkinan. Kalau mau berbicara tentang normalnya nanti, ya saya malah justru ngomong tentang ya masa yang mau disebut new normal ini. Ya. Aku sudah menunggu-nunggu sih Mo untuk new normal ini, karena udah kangen banget untuk menerima komunitas secara sakramental gitu. Kan pasti aku boleh masuk ke gereja. Gitu. Ya. Terima kasih ya Mo ya sudah menjelaskan kita tentang minggu ini sama menjelaskan tentang komuni spiritual itu gimana gitu. Terima kasih, luar biasa. Kecil-kecil pertanyaanmu sudah berat-berat. Makasih ya. Terima kasih ya Mo ya. Baik. Yuk. Dadah, Ebel. Terima kasih semuanya.